Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Cafe Rohani, tahun 586 sebelum Masehi, Yerusalem, Bait Suci dan seluruh kerajaan Yehuda hancur oleh kekuasaan Babel. Umat menjadi budak dengan kerja paksa. Dalam sejarah, setelah terjadi revolusi, banyak wilayah lepas dari cengkraman penjajah dan menjadi negara merdeka. Ketika setiap orang memiliki hak merdeka, maka kemerdekaan terbatasi oleh kemerdekaan masing-masing pribadi. Terbukti, khalayak dengan ego ekstrim memperbudak dan diperbudak olehnya. Perbudakan gaya baru itu terjadi di ranah kemerdekaan, termasuk di negeri kita ini. Sahabat Cafe Rohani, manusia cenderung menggunakan kuasa untuk memperbudak, kuasa untuk memperoleh seluruh dunia, namun menghilangkan banyak nyawa, juga kehilangan nyawanya sendiri. Allah selalu menggunakan kuasanya untuk menebus, memerdekakan, bukan kuasa murka dan pedang, tapi dengan cinta kasih. Itulah sebabnya Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan, lalu disalibkan, wafat, dan bangkit. Kini, giliran kita dipanggil menjadi saksi kemerdekaan sejati. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan meneladaninya. Dan barang siapa kehilangan nyawa karena Yesus, akan memperolehnya kembali dalam keabadian surgawi. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.